Bab 1015. Mengejar 2. Pada hari ini, Wang Lin memejamkan mata dan ekspresinya tetap suram saat dia bergerak maju. Namun, pada saat ini, perasaan ilahi yang samar menyapu Wang Lin dengan sangat cepat. Wang Lin tidak berhenti saat dia bergumam, ke-9 kalinya. Selama 2 bulan ini adalah ke-9 kalinya perasaan ilahi berlalu. Apa yang memberi tekanan lebih besar pada Wang Lin adalah perasaan ilahi berbeda setiap saat. Jelas sekali itu adalah 9 orang yang berbeda. Setelah 3 napas waktu, perasaan ilahi menarik diri dan menyapu Wang Lin sekali lagi. Wang Lin tetap tenang dan terus berjalan ke depan. Setelah perasaan ilahi mundur, Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Matanya berbinar saat dia bergumam, masih belum cukup. Saat berjalan melewati gurun ini, apalagi saat tidak ada matahari atau bulan, mudah sekali lupa waktu. Jika bukan karena Wang Lin sudah lama terbiasa dengan kesepian, dia pasti sudah gila di sini. Dibandingkan dengan kesepian di sini, puluhan tahun kultivasinya atau ratusan tahun yang dihabiskannya di tanah dewa kuno jauh lebih intens. Kesepian di sini sebenarnya tidak seberapa. Saat dia berjalan, sosoknya perlahan menghilang di kejauhan. Sosoknya seolah mampu mengungkap kesepian di hatinya. Satu orang, satu dunia diam-diam ada, berjalan diam-diam tanpa akhir. 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan, Wang Lin berjalan melewati gurun pasir hitam selama 6 bulan. Seorang kultivator biasa akan menjadi gila. Ini bukanlah berkultivasi, tetapi terus bergerak maju di dunia yang sunyi ini sambil menanggung tekanan karena sendirian di dunia. Namun, semua ini tidak berarti apa-apa bagi Wang Lin. Gurun hitam meluas tanpa henti. Perasaan ilahi disapu oleh Wang Lin. Pada saat ini, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan rasa dingin memenuhi matanya. Perasaan ketuhanan ke-32, saya memiliki cukup energi iblis. Wang Lin saat ini tertutup kabut. Dia diselimuti energi iblis, seperti api hitam yang mengamuk di gurun. Perasaan ilahi menyapu dan menghilang jauh melampaui Wang Lin. Beberapa napas kemudian, indera ketuhanan ke-32 dengan cepat mundur. Namun, saat melewati Wang Lin, energi iblis dari Wang Lin meletus. Dia telah menunggu setengah tahun, mengumpulkan selama setengah tahun, dan mengamati selama setengah tahun. Selama setengah tahun ini, Wang Lin diam-diam menunggu energi iblis yang secara alami muncul di sini selama setengah tahun dan mengumpulkannya selama setengah tahun. Selama ini, dia harus berhati-hati agar energi iblis ini tidak mempengaruhi jiwa asalnya. Pada saat ini, semuanya meledak. Api iblis melesat ke langit. Seolah-olah api hitam itu akan membakar langit. Bayangan iblis raksasa muncul dan tanpa ampun berusaha melahap akal ilahi yang mundur. Saat perasaan ilahi mencoba untuk mundur, sebagian darinya dimakan. Pada saat ini, Wang Lin bisa merasakan energi asal dingin memasuki pikirannya melalui energi iblis. Perasaan ilahi dengan cepat berkontraksi dan menggunakan metode yang tidak diketahui untuk melarikan diri dari api iblis. Ia akan melarikan diri jauh. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia telah menunggu 6 bulan untuk saat ini, dan semuanya masih sesuai rencananya. Saat perasaan ilahi keluar, lengan Wang Lin terbuka dan raungan yang dia alami selama setengah tahun dilepaskan. Saat ini, semua energi iblis di sekitarnya menyebar dengan gila-gilaan. Saat Wang Lin berdiri di sana,
untaian gas hitam keluar dari tubuhnya. Kabut hitam dengan cepat menyebar dan segera menutupi lebih dari beberapa ribu kaki. Ketika gas hitam dilepaskan dari tubuh Wang Lin dan menyebar jauh serta anggur, penampilan aslinya akhirnya bisa terlihat sekali lagi. Siapapun yang akrab dengan Wang Lin akan terkesiap jika melihatnya sekarang. Meski Wang Lin saat ini masih memiliki pakaian yang sama, rambut panjangnya sehitam tinta yang mengalir di udara. Wajahnya begitu cekung sehingga sekilas dia tampak seperti sekantong tulang. Khususnya, matanya cekung dengan bekas pembuluh darah hitam. Wang Lin tidak lagi terlihat seperti seorang kultivator normal tetapi seorang kultivator iblis. Selain itu, temperamen yang kejam mengelilingi Wang Lin, membuatnya terlihat sangat berbeda. Biasanya, setengah tahun mengumpulkan energi iblis tidak akan mengubah Wang Lin seperti ini, dan dia tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak energi iblis. Dia harus berkultivasi di sini selama beberapa dekade untuk mencapai efek ini. Wang Lin mampu melakukan ini karena dia bukan seorang kultivator yang saleh. Dia telah berdiri di kedua sisi selama lebih dari 1000 tahun berkultivasi, terutama ketika dia menggunakan jari iblis, yang memungkinkannya menjadi seorang kultivator iblis untuk sesaat. Dia telah bertindak ekstrim dengan menggunakan beberapa mantra yang kuat. Saat kedua lengannya terbuka, matanya melepaskan niat membunuh yang kuat dan energi iblis meluas dengan cepat. Saat perasaan ilahi hendak melarikan diri, Wang Lin meraung. Sebelum suara gemuruh ini, energi iblis yang tak ada habisnya tiba-tiba runtuh. Sama seperti energi iblis setengah tahun yang lalu, saat ia runtuh, ia dengan cepat menyebar. Itu menyebar begitu cepat sehingga orang hanya bisa melihat penyebaran iblis sebelum mencapai ratusan ribu kilometer. Perasaan ilahi yang keluar terselubung di dalamnya. Jika ini yang terjadi, itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan Wang Lin. Ini hanyalah langkah kedua, masih ada langkah ketiga. Saat energi iblis menyebar hingga ratusan ribu kilometer, Wang Lin mengambil langkah dan lubang yang dalam muncul. Wang Lin menyerang ke depan dengan kecepatan yang tak terbayangkan seolah-olah dia adalah sambaran petir. Di saat yang sama, pembuluh darah hitam di wajahnya bergerak, begitu pula energi iblis di tubuhnya. Tangan kanannya membentuk segel dan dia mengarahkan jari iblisnya ke langit. Dia meminjam kekuatan jari iblis untuk mengendalikan energi iblis di dunia sehingga energi itu akan menghilang lebih lambat dan bergerak bersamanya. Hal ini memungkinkan Wang Lin untuk tetap diselimuti energi iblis ini. Pada saat ini, pikiran Wang Lin jernih. Ini adalah momen yang sebenarnya. Dengan setiap napas, lebih banyak energi iblis akan menghilang. Dan jika dia tidak dapat menemukan sumber perasaan ilahi, setengah tahun pekerjaannya akan berakhir dengan kegagalan. Kecepatannya mencapai batasnya saat dia menyerang ke depan seperti meteor menuju tempat dia mengunci indera ketuhanan lainnya. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan dengan jelas melihat pemandangan yang mengejutkan ini. Energi iblis yang mencakup ratusan ribu kilometer bergerak maju dengan cepat. Namun, lingkaran energi iblis ini dengan cepat menghilang. Bayangan hitam bergerak seperti kilat di dalam energi iblis. Mustahil untuk melihat penampakan sebenarnya dari bayangan ini, Anda hanya bisa melihat bayangannya. Wang Lin harus meninggalkan gurun pasir hitam ini, dan perasaan ilahi yang melintas adalah kuncinya. Namun, Wang Lin tidak bisa melacaknya dengan akal ilahi. Meskipun dia tidak tahu mengapa perasaan ilahi lainnya tidak memicu reaksi apapun,
Wang Lin tidak berani mencoba menggunakan perasaannya sendiri. Dia hanya bisa bertahan dan menunggu. Namun, dia tidak punya waktu untuk menunggu selama beberapa dekade. Belum lagi membantu Zhou Yi, dia bahkan tidak bisa membantu Situ Nan menghilangkan racunnya. Setengah tahun yang lalu, ketika dia menemukan bahwa dia telah memadatkan jejak energi iblis dan menghancurkannya, dia menyadari sesuatu. Ketika energi iblis menyebar sesaat, Wang Lin merasa seperti berada di dalam kehampaan. Dia samar-samar memperoleh pemahaman tentang tempat ini dalam kehampaan ini. Dia menyebarkan kesadaran ilahinya, dan itu langsung menyebar lebih dari 1000 kaki tanpa halangan apapun. Penemuan ini membuka pintu besar bagi Wang Lin yang kebingungan untuk mengumpulkan lebih banyak energi iblis dan mempersingkat waktu yang diperlukan untuk melakukannya. Dia dengan tegas menggunakan jari iblis untuk menyerap energi iblis. Dia menyerapnya dengan cukup cepat untuk menjadi seorang penggarap iblis sejati. Hal ini memungkinkan dia memiliki energi iblis yang kuat, tetapi harganya mahal. Tidak hanya penampilan Wang Lin yang berubah, kini dia memiliki niat jahat di tubuhnya. Pada saat ini, dia bergerak dengan kecepatan penuh saat dia menyerang ke depan, dan kesadaran ilahinya menyebar ratusan ribu kilometer. Saat energi iblis menghilang, jaraknya dengan cepat memendek. Perasaan ilahi yang menyebar dalam energi iblis tidak menimbulkan reaksi dari gurun. Namun, Wang Lin tahu bahwa saat perasaan ilahinya keluar dari energi iblis ini, itu akan menyebabkan gurun pasir hitam bereaksi. Cahaya abu-abu yang turun setengah tahun lalu selama eksperimennya adalah sesuatu yang masih diingat Wang Lin di dalam hatinya. Pada saat ini, dia dengan cepat bergerak dengan indera keilahiannya terkunci pada indera ketuhanan yang mundur dengan cepat. Meskipun dia telah mengumpulkan banyak energi iblis, energi itu masih menghilang dengan cepat. Jadi sekarang hanya tersisa kurang dari setengahnya. Wang Lin mengatupkan giginya dan meraung di dalam hatinya, sedikit lebih cepat. Perasaan ilahi yang keluar tiba-tiba berhenti. Ia tidak lagi lolos tetapi menyerang ke langit. Itu terputus. Mata Wang Lin berbinar. Dia sudah mengira orang lain akan melakukan ini, memotong sebagian kesadaran ilahi sehingga lokasi mereka tidak dapat ditemukan. Saat perasaan ilahi terputus, Wang Lin batuk seteguk darah. Darahnya bersinar terang, dan Wang Lin melompat ke dalamnya dan melesat ke depan. Keluarnya darah. Keluarnya darah berarti melukai diri sendiri dengan imbalan peningkatan kecepatan yang ekstrim. Alasan Wang Lin tidak menggunakannya melawan angin puyuh setengah tahun yang lalu adalah karena angin puyuh terus-menerus menyerap gas abu-abu dan kecepatannya meningkat. Keluarnya darah hanya memberikan ledakan kecepatan untuk waktu yang singkat. Akibatnya, dia pada akhirnya tidak bisa melarikan diri. Lampu darah menyala dan kecepatan Wang Lin meningkat pesat. Dia mengabaikan perasaan ketuhanan yang terputus dan terus menyerang ke arah datangnya perasaan ketuhanan. Meminjam sedikit energi iblis yang tersisa, dia bergegas keluar, mengejar akal ilahi yang terputus itu. Di kejauhan, bayangan besar muncul dalam pandangan Wang Lin. Bab 1016. Asap gurun yang sepi. Bayangan ini menjadi semakin besar di mata Wang Lin hingga terungkap. Murid Wang Lin menyusut. Dia familiar dengan bayangan ini, sangat familiar. Itu adalah menara hitam yang berdiri di tengah gurun pasir hitam tak berpenghuni. Itu dipenuhi dengan begitu banyak energi iblis sehingga seseorang bisa merasakan aura gilanya dari jauh. Wang Lin pernah melihat menara hitam seperti ini sebelumnya.
Di negeri setan langit, dengusan dingin hampir membuat tubuh Wang Lin roboh terakhir kali dia berada di sana. Dia tidak bisa lepas dari mantra menara di tanah roh iblis. Jika bukan karena simulasi buah kenaikan surgawi, dia akan kehilangan jejak menara iblis yang tersebar. Iblis yang tersebar. Saat itu, Bei Lo mengatakan bahwa ada 9 iblis yang tersebar di bawah iblis kuno. Saya bertemu satu-satunya di negeri roh iblis. Saya tidak berpikir saya akan menemukan menara iblis yang tersebar di sini. Mata Wang Lin berbinar dan dia berhenti. Ekspresinya menjadi sedikit merah. Ini adalah reaksi balik dari penggunaan Blood Escape. Energi iblis yang tersisa di udara juga menghilang. Ada menara iblis yang tersebar di sini, dan iblis kuno Bei Lo sangat ingin datang. Bunga surgawi berkata bahwa setelah alam surgawi runtuh, Kaisar Langit King Lin terluka parah. Kemudian dia terjerat oleh 2 orang luar dan dipaksa berkultivasi dengan pintu tertutup di sini. Kedua orang luar itu mungkin adalah iblis kuno Bei Lo dan iblis kuno. Saat Wang Lin melihat menara hitam itu, seolah-olah sambaran petir melintas di benaknya dan dia tercerahkan. Berbagai pemikiran melintas di kepalanya. Mata Wang Lin berbinar saat dia sepertinya memahami sedikit situasinya. Iblis kuno Bei Lo dipecah menjadi 9 bagian dan kemudian disegel di dalam tanah roh iblis. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, apa yang awalnya merupakan tanah surgawi berubah menjadi tanah iblis. Siapakah yang menyegel iblis kuno Bei Lo? Dan mengapa hanya ada iblis yang tersebar dan bukan iblis kuno di tanah roh iblis? Di mana iblis kuno itu? Berdasarkan analisis ini, iblis kuno ini pasti ada di sini, di gua kelima, tempat Kaisar Langit King Lin berada. Wang Lin tiba-tiba tercerahkan. Dia sudah lama mencurigai hal ini, dan begitu dia melihat menara iblis yang tersebar, dia mulai berspekulasi. Iblis yang tersebar, saya tidak tahu apakah saya bisa melawan iblis yang tersebar dengan tingkat kultivasi saya saat ini. Energi asal di dalam tubuhnya bergerak dan menekan lukanya menggunakan aliran darah. Permusuhan muncul di wajahnya. Penantian setengah tahun dan efek energi iblis menyebabkan dia dipenuhi dengan niat membunuh. Apalagi saat ini penampilannya begitu garang. Wang Lin melangkah menuju menara. Menara hitam itu tidak terlihat jauh, tapi jaraknya masih jauh di dalam gurun pasir hitam ini. Namun, itu bukan apa-apa bagi Wang Lin, dan dia dengan cepat menutup celah tersebut. Namun, saat dia bergerak maju, tanah di depan menara hitam bergetar. Butiran pasir hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk puluhan manusia yang terbuat dari pasir. Mereka semua mengenakan pakaian yang sangat kuno dan dipenuhi energi iblis. Energi iblis mereka menyatu di udara membentuk sosok aneh. Ini adalah sosok seorang lelaki tua. Matanya bersinar saat dia menatap Wang Lin, dan kemudian dia menunjuk ke arahnya. Beberapa lusin orang pasir mengaum dan menyerang Wang Lin. Sinar mantra memenuhi langit dan mantra warna-warni bersinar saat mendekati Wang Lin. Keganasan di wajah Wang Lin muncul setelah 6 bulan ditahan. Tanpa ragu-ragu, dia muncul di hadapan orang pasir dan jari telunjuk kanannya langsung menekan di antara alis orang pasir itu. Dengan keras, orang pasir itu bergetar dan roboh menjadi tumpukan pasir yang berserakan di mana-mana. Boneka ingin menghentikanku. Tubuh Wang Lin berkedip dan segera muncul di samping. Boneka pasir lainnya. Sebuah mantra muncul di jari-jarinya saat dia melewati boneka itu, menyebabkan boneka itu roboh.
Pada saat ini, mantra dari lusinan boneka mengambil berbagai bentuk dan mendekati Wang Lin. Saat mereka mendekat, ada kilatan cahaya biru di mata Wang Lin. Perisai cahaya biru muncul dan menyapu area tersebut, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi saat mantranya bertabrakan dengannya. Semua mantra dihentikan 10 kaki dari Wang Lin, dan tidak ada satu mantra pun yang berhasil mencapai jarak 10 kaki darinya. Wang Lin bergerak seperti kilat dan jari telunjuk kanannya menunjuk ke setiap boneka pasir saat dia melewatinya. Boom, boom, boom. Saat Wang Lin bergerak, ledakannya tidak pernah berhenti. Setiap ledakan berarti bonekanya roboh. Permusuhan di wajah Wang Lin menjadi lebih kuat ketika tubuhnya berkedip dan dia muncul di belakang orang pasir terakhir. Tangannya meraih kepala boneka itu dan tanpa ampun meremasnya. Setelah suara mengejutkan bergema, dia terbang ke udara, tapi dia tidak melewati batas 200 kaki. Panggil angin. Saat Wang Lin terbang, tangan kanannya membentuk segel dan dia menunjuk ke arah lelaki tua yang dibentuk oleh energi iblis yang dilepaskan oleh boneka-boneka itu. Wajah lelaki tua itu dipenuhi keterkejutan. Apa yang terjadi tadi terlalu cepat, bahkan sebelum dia sempat menjawab, pembantaian telah selesai. Dalam pandangannya, pemuda ganas di hadapannya lebih seperti iblis daripada dirinya. Dia tidak tahu setelah mengumpulkan energi iblis selama setengah tahun, sisi iblis Wang Lin telah terbebas. Setelah dia mengucapkan, panggil angin, angin hitam muncul, membentuk 4 naga hitam yang mengaum. Namun, perubahan aneh terjadi pada keempat naga hitam itu. Ada satu tanduk panjang di kepala keempat naga hitam itu. Taring mereka juga lebih panjang, hanya dengan melihat giginya yang tajam saja sudah cukup membuat kulit kepalamu tergelitik. Naga langit macam apa ini? Mereka jelas-jelas adalah naga iblis. Keempat naga iblis yang muncul tidak mengeluarkan angin dingin. Sebaliknya, mereka menghirupnya, dan angin hitam di sekitar mereka melahapnya. Saat mereka melahap angin hitam, suara letupan terdengar dari tubuh mereka. Baju besi hitam muncul di tubuh keempat naga iblis ini. Baju besi ini belum lengkap, hanya sebagian saja yang muncul. Namun, baju besi yang tampak ganas dan duri tajam membuat naga iblis terlihat semakin jahat. Bukan hanya orang tua itu, bahkan Wang Lin pun terkejut, namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Hanya satu kalimat yang bergema di kepalanya. Mantra surgawi macam apa ini? Itu jelas merupakan seni iblis. Wang Lin menunjuk dan kemudian naga iblis itu menyerang orang tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis dan tangannya membentuk segel untuk menggunakan mantra. Namun, pada saat ini, keempat naga iblis mengeluarkan raungan terpadu yang mengguncang dunia. Pasir hitam di dunia ini mulai terangkat ke udara. Gelombang suara yang diciptakan oleh raungan ini mengandung niat jahat, dan mantra lelaki tua itu terputus olehnya. Dia dengan cepat mundur dan hendak kembali ke menara hitam di kejauhan. Keempat naga iblis mengejarnya dari dekat. Kepala mereka yang besar, gigi yang ganas, dan air liur yang keluar dari mulut mereka sungguh mengejutkan. Niat membunuh memenuhi mata Wang Lin saat dia terbang menuju menara hitam di belakang empat naga iblis. Namun, dia selalu berada di bawah 200 kaki, dan keempat naga iblis itu sama. Ketakutan memenuhi mata lelaki tua itu saat dia melarikan diri dengan gila-gilaan menuju menara hitam. Namun, budidayanya hanya pada tahap awal dari Nirvana Skrier.
jadi dia tidak bisa melarikan diri dari naga iblis sama sekali. Saat keempat naga iblis mendekat, lelaki tua itu meraung putus asa, "Tuan Iblis jatuh, selamatkan aku." Saat dia berteriak, pandangannya menjadi hitam dan rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Keempat naga iblis itu tampak seperti sedang berebut. Makanan sambil bertarung satu sama lain hingga salah satu dari mereka melahap lelaki tua itu. Beberapa lusin orang tiba-tiba terbang keluar dari menara. Mereka semua berpakaian hitam dan kepala mereka ditutupi. Mereka menatap keempat naga iblis dengan tatapan dingin. Sebanyak 32 helai indera ketuhanan. Orang tua yang meninggal adalah salah satu dari mereka, jadi tersisa 31 orang. Wang Lin mengingat setiap indera ilahi yang telah berlalu. Hanya ada 32 akal ilahi. Tak satu pun dari orang-orang yang terbang keluar dari menara hitam itu lemah. Niat membunuh memenuhi wajah Wang Lin. Dia mengerti dengan jelas bahwa jika dia ingin pergi, semua jawabannya ada di sini. Sekalipun dia tidak membunuh mereka, mereka tidak akan melepaskannya. Wang Lin menyerang orang-orang dengan 4 naga iblis yang mengelilinginya. Pembantaian Tuan Iblis. Sebuah suara tua datang dari orang-orang berbaju hitam ini. Masing-masing dari mereka membentuk segel dan menunjuk ke antara alis mereka. Dalam sekejap, sejumlah besar energi iblis dilepaskan dan membentuk bayangan iblis di atas mereka. Sebelum bayangan itu terbentuk, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk menunjuknya, menyebabkan keempat naga iblis mengaum dan menyerang ilusi tersebut. Wang Lin menyeringai saat dia menyerang seperti pedang tajam ke arah kerumunan. Saat dia menyerang, tangan kanannya terulur dan tombak pembunuh dewa terbentuk. Sambil dipenuhi dengan niat membunuh, Wang Lin melemparkan tombaknya. Tombak pembunuh dewa bagaikan sambaran petir hitam ketika berhasil menangkap 4 naga iblis. Seolah-olah ia telah berubah menjadi naga kelima, dan bertabrakan dengan bayangan. Hal ini menimbulkan suara keras yang menyebabkan bumi bergetar, dan langit seolah-olah akan runtuh juga. Naga iblis menghilang dan tombak pembunuh dewa juga hancur. Bayangan iblis mengeluarkan suara gemuruh, dan dampak kuat yang ditimbulkannya menyebabkan Wang Lin mundur beberapa langkah dan melihatnya dengan tatapan suram. Setelah mengeluarkan suara gemuruh, bayangan iblis itu berputar dan hancur berkeping-keping. Bahkan pria berbaju hitam yang menciptakan bayangan iblis pun roboh. Saat mereka pingsan, Wang Lin mengambil langkah dan segera tiba di hadapan pria berbaju hitam. Dia menyapu tangan kanannya dan semua kepala mereka terbang. Semua kepala tampak berbeda dan diselimuti oleh gas hitam. "Aku sangat berguna untuk kepalamu." Wang Lin menatap menara hitam setinggi 100 kaki itu, dan matanya tertuju ke atas. Dia bisa melihat seseorang berdiri diam di sini. "Aku adalah iblis yang tersebar di air yang jatuh, Ning Hai. Jika kamu bisa membunuhku, maka kamu mempunyai kesempatan untuk mendapatkan lukisan gunung dan sungai Kaisar Langit King Lin, asap gurun kesepian." Bab 1017. Nirwana, 1. Dia mengenakan baju besi abu-abu dan energi iblis keluar dari tubuhnya, membentuk bayangan iblis di belakangnya. Dia berdiri di sana seolah-olah dia menyatu dengan gurun pasir hitam. Mustahil untuk melihat wajahnya di balik baju besi abu-abu. Anda hanya bisa melihat matanya yang dingin dengan tatapan acuh tak acuh di balik helm. Suaranya datar tanpa emosi apapun. Saat dia berbicara, tatapannya tertuju pada Wang Lin. Ekspresi Wang Lin suram,
dan dengan lambaian tangannya, dia memasukkan semua kepala ke dalam tasnya. Wang Lin kemudian melihat ke arah orang yang mengaku bernama Ming Hai ini, dan dia bisa merasakan bahwa tingkat kultivasinya tidak lebih lemah dari pembersih nirwana. Yang membuatnya semakin merasa aneh adalah selain untaian energi iblis, ada juga energi spiritual surgawi. Wang Lin memandang pria itu dan dengan tenang bertanya, apakah hanya saya satu-satunya di sini? Pria itu merenung sedikit sebelum menggelengkan kepalanya. Matanya tiba-tiba bersinar dan dia perlahan berkata, saat kamu mengalahkanku, kamu akan tahu segalanya. Dengan itu, dia mengambil satu langkah ke depan. Dengan langkah ini, dia melompat dari menara. Saat dia melayang di udara, tangan kanannya tanpa ampun menggenggam kekosongan. 5 helai asap hitam muncul dan melesat ke arah Wang Lin. 5 helai asap hitam itu seolah mampu membelah ruang itu sendiri. Saat mereka bergerak, 5 tanda mengerikan muncul seolah-olah mereka telah membelah langit. Murid Wang Lin menyusut dan dia segera mundur beberapa langkah. Asap hitam menghantam tanah tempat Wang Lin berada dan menendang banyak pasir. Gelombang pasir naik ratusan kaki ke udara dan menghantam Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya membentuk segel. Lalu dia menunjuk ke depan dan berteriak, panggil hujan. Setelah dia berbicara, langit berubah warna dan tetesan hujan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tetesan air hujan berubah menjadi kristal yang tak terhitung jumlahnya dan jatuh seiring dengan kata-kata Wang Lin. Tetesan air hujan ini mengandung energi asal mula dunia. Pasir mengeluarkan suara letupan yang teredam dan menghilang saat bertabrakan dengan hujan. Wang Lin tidak berhenti dan terus mundur. Tangannya berubah membentuk lebih banyak segel dan hujan berkumpul. Segala sesuatu dalam jarak 10.000 kaki tertutup oleh tetesan air hujan. Hujan yang turun dari langit melesat ke depan seperti pedang tajam saat Wang Lin melambaikan tangannya. Terdengar suara gemuruh yang mengguncang surga, dan gelombang pasir dengan cepat menghilang karena pengaruh hujan. Tepat pada saat ini, pria bernama Ming Hai menyerbu ke depan dan langsung melewati gelombang pasir. Dia menunjuk ke depan dan dengan lembut berkata, ledakan pasir. Pasir di tanah di depannya bergetar lalu tiba-tiba terbang ke udara. Kemudian menyerang Wang Lin dari segala arah. Pasir dalam jumlah tak berujung bahkan dari jarak yang jauh sepertinya berkumpul menuju lokasi ini. Pasirnya membentang sejauh mata memandang. Pasirnya terlalu cepat, dan datang dari segala arah seolah ingin melahap Wang Lin. Jika dilihat dari atas, gelombang pasir sedang berkumpul. Ekspresi Wang Lin berubah dan dia mengatakan sesuatu. Stempel penyegel surgawi neraka ke-18 terbang dan berubah menjadi gunung kecil. Dia kemudian berteriak, arsenal ajaib, dan melambaikan tangan kanannya. Teriakan hantu bergema di langit dan titik cahaya memenuhi dunia saat Wang Lin melambaikan tangannya. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul, termasuk jiwa leluhur darah. Ada juga banyak jiwa surgawi dan jiwa semua orang yang dibunuh Wang Lin. Orang-orang yang dipanggil oleh mantra Wang Lin semuanya meraung. Suara itu menggantikan segalanya di dunia, termasuk suara siulan pasir. Jiwa pertempuran ini ditempatkan di sekitar Wang Lin. Dengan pemikiran dari Wang Lin, jiwa-jiwa ini keluar. Di antara mereka, jiwa leluhur Dar adalah yang paling kejam. Dia berbalik untuk melihat Wang Lin dengan mata merah, tapi dia tidak menyerang dan malah menyerang keluar dengan raungan. Ada juga banyak jiwa surgawi yang tampaknya menjadi gila dan menerkam sekeliling mereka.
Di antara jiwa-jiwa ini, ada orang-orang dari alam pembantaian. Itu adalah tambahan baru, dan ketika muncul, niat membunuh memenuhi area tersebut. Saat butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Wang Lin, mereka bersentuhan dengan jiwa. Akibatnya, gemuruh yang tiada henti bergema di seluruh dunia. Ming Hai memiliki ekspresi tenang saat dia menunjuk ke antara alisnya. Kilatan cahaya putih keluar dari alisnya dan membentuk pedang 3 inci. Pedang ini benar-benar sementara, dan saat muncul, ia melepaskan energi pedang yang mengejutkan. Energi pedang ini begitu kuat hingga hampir bisa membelah langit. Pedang ini dihadiahkan kepadaku oleh Kaisar Langit. Namanya Fang Su. Ada sedikit nada melankolis dalam suara Ming Hai, dan dia melemparkan pedang kecil di tangannya. Ada kilatan cahaya putih saat pedang itu terbang ke arahnya. Itu sangat cepat dan tampak seperti garis putih yang mendekati Wang Lin. Pedang ini memiliki semangat. Mati karenanya adalah keberuntunganmu. Ming Hai menghela nafas pelan. Mustahil untuk melihat ekspresinya, tapi desahan itu menembus gas hitam dan mendarat di telinga Wang Lin. Tanpa ragu, tangan kanan Wang Lin mengepal dan bayangan dewa kuno muncul di belakangnya. Dia kemudian melangkah melewati butiran pasir dan melayangkan pukulan ke arah cahaya putih. Ada ledakan keras dan angin puyuh muncul di hadapan Wang Lin yang menyapu semua pasir dan bertabrakan dengan cahaya putih. Energi pedang yang menggetarkan surga meledak pada saat ini. Bahkan energi pedang Ling Tianhou jauh lebih rendah. Energi pedang ini seperti pelangi, dan saat muncul, angin puyuh yang dibentuk oleh tangan Wang Lin runtuh dari tengah. Itu dipotong menjadi 2. Ekspresi Wang Lin menjadi suram dan dia terus mundur, melayangkan pukulan saat dia melakukannya. Gemuruh terus berlanjut, dan dia mundur lebih dari 1000 kaki sebelum dia menghindari energi pedang. Ada sedikit kekecewaan di mata Ming Hai, dan dia berbalik untuk berjalan kembali ke menara. Pedang kecil itu telah menembus semua gelombang kejut yang dikirim oleh tinju Wang Lin. Kemudian melintas dan berubah kembali menjadi sinar cahaya putih yang melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening, dan cahaya biru menyala di mata kanannya. Perisai cahaya biru muncul di hadapan Wang Lin dan cahaya putih bertabrakan dengannya. Suara letupan bergema dan bayangan dewa kuno di belakang Wang Lin menjadi lebih solid. Dia diam-diam merenung saat bintang dewa kuno perlahan berputar. Kenangan yang diwarisinya dari Tu Si terlintas di benaknya. Setelah menarik napas dalam-dalam, Wang Lin meletakkan tangannya di depan tubuhnya. Lalu jari-jarinya menyilang, membentuk tanda yang aneh. Curi pahala surga, ambil jiwa alam semesta, kumpulkan orde kuno, kenangan abadi. Bahasa dewa kuno perlahan keluar dari mulut Wang Lin. Saat dia berbicara, bayangan dewa kuno di belakang Wang Lin juga membentuk segel yang sama. Meskipun Wang Lin telah mewarisi banyak mantra dewa kuno bintang 5 hanya dapat menggunakan sedikit mantra tersebut. Selain memanggil kekuatan nenek moyang kuno dan memanggil tombak pembunuh dewa, ada juga mantra ini. Mantra ini adalah batas jumlah kekuatan yang bisa digunakan oleh dewa kuno bintang 5, dan diberi nama Merit Spirit. Alih-alih pedang putih, mantranya ditujukan pada pria bernama Ming Hai. Mata Wang Lin menunjukkan cahaya hantu saat dia mendorong segel tangan ke depan. Kekuatan dewa kuno dalam jumlah besar memenuhi tubuhnya dan dengan cepat berkumpul pada segel di tangannya. Curi pahala surga. Saat ini, seluruh dunia berubah. Langit redup seakan terkoyak oleh sepasang tangan raksasa.
Semua pasir di sekitarnya langsung terhempas oleh gelombang kejut. Hal ini memungkinkan jiwa-jiwa dari Magic Arsenal untuk maju ke depan. Dunia berubah di ruang luar tanah roh iblis, dan energi asal yang tak ada habisnya mulai berkumpul. Energi asal ini menerobos pusaran di laut roh iblis timur dan masuk ke dalam. Itu menembus segala sesuatu di dalam tanah roh iblis dan menyerbu ke dalam gua kelima melalui formasi 9 naga. Pada saat ini, botol giok putih yang mengambang di depan orang yang duduk di jembatan kayu dan tertutup kabut hitam mulai bergetar hebat. Sebuah suara datang dari kabut hitam. Cahaya hantu tiba-tiba bersinar dari mata orang di kabut hitam dan dia tiba-tiba mendongak. Sebuah pusaran hitam muncul, dan energi asal keluar dari pusaran menuju botol giok. Itu mampu menarik kekuatan dari dunia luar. Suara pria di dalam kabut hitam dipenuhi dengan keterkejutan. Awalnya aku mengira hanya 4 orang yang butuh perhatian, tapi tak disangka, ada satu lagi, gumaman terdengar dari kabut hitam, dan matanya berbinar. Sebuah lengan kering terulur dari botol putih dan tanpa ampun meremasnya. Energi asal yang masuk mulai runtuh dan menghilang dengan cepat. Saat orang di dalam kabut hitam ini menghancurkan energi asal yang masuk, bahasa dewa kuno Wang Lin bergema sekali lagi di gurun pasir hitam. Ambillah jiwa alam semesta. Setelah dia berbicara, bayangan dewa kuno di belakang Wang Lin mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Seolah-olah raungan ini dapat membelah dunia dan mengekstraksi jiwa pegunungan, langit berbintang, dan alam semesta. Alam semesta tidak memiliki jiwa, namun mantra dewa kuno ini dapat menarik kehendak darinya. Ini adalah mantra dewa kuno yang sangat kuat, tetapi jumlah kekuatan yang ditampilkannya bergantung pada kekuatan penggunanya. Jika Dewa Kuno Bintang 9 menggunakan Merit Spirit, mereka tidak hanya dapat mengekstraksi jiwa alam semesta, mereka bahkan dapat mengekstrak beberapa hukum dunia dan menggunakannya untuk mengubah langit. Bagaimanapun, Wang Lin hanya berada di bintang 5, jadi dia tidak bisa melakukan semua ini. Namun, karena dia adalah dewa kerajaan kuno, dia setidaknya mampu membuat gurun pasir hitam bergetar. Bayangan iblis di jembatan kayu baru saja menghancurkan energi asal ketika botol giok putih mulai bergetar hebat. Seolah-olah kekuatan di dalamnya terus-menerus melepaskan kekuatan isap dari dalam. Gabus hitam yang menutup mulut botol bergetar dan ditarik ke bawah seolah-olah akan tersedot ke dalam botol. Cahaya hantu meledak dari mata orang di dalam kabut gelap. Bab 1018, Nirwana, 2. Setelah dia berkata, curi pahala surga, meskipun energi asal yang dia panggil dari luar diblokir, energi asal miliknya bercampur dengan kekuatan dewa kuno dan masuk ke tangannya. Saat energi asalnya hilang, garis putih muncul dari segel yang dibentuk oleh tangan Wang Lin. Ambillah jiwa alam semesta, kemudian menimbulkan badai di dalam gurun pasir hitam. Saat banyak hembusan angin bersiul melintasi gurun, gas hitam muncul di dunia dan mengembun menjadi garis hitam di hadapan Wang Lin. Kedua garis ini berpotongan dan membentuk tanda berbentuk berlian. Rune ini melampaui apapun dari klan Tato. Itu sangat rumit sehingga orang akan merasa pusing hanya dengan melihatnya. Kumpulkan Orde Kuno, kenangan abadi. Saat Wang Lin mengucapkan kalimat terakhir, rune berlian melepaskan cahaya hitam dan putih dan perlahan melayang ke depan. Saat melayang, rune berlian terus mengembang hingga tingginya lebih dari 10.000 kaki. Itu seperti tembok yang mencapai langit, dan terus bergerak maju.
Gemuruh bergema dan langit redup terdorong mundur, bahkan pasir hitam di tanah pun terdorong mundur. Seolah-olah pasir itu seluruh keberadaannya terhapus. Rune berlian raksasa dapat dilihat dengan jelas dari mana saja di dunia. Saat ia bergerak maju, segala sesuatu sebelum ia dihancurkan. Wang Lin mengungkapkan ekspresi lelah. Tidak mudah baginya untuk menggunakan mantra ini dengan kekuatan dewa kunonya saat ini. Itulah sebabnya dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Jika bukan karena pertarungan ini yang menentukan apakah dia bisa pergi atau tidak, dia tidak akan menggunakannya. Meskipun pria bernama Ming Hai sekuat seorang kultivator pembersih nirwana, mantra dan harta yang dia gunakan sangat mengejutkan. Saat suara gemuruh bergema, pedang kecil berwarna putih itu didorong ke belakang dan nyanyian pedang bergema di langit. Ming Hai, yang sedang berjalan kembali ke menara, gemetar dan berbalik. Ketika dia melihat tanda berlian mendekat perlahan, matanya bersinar terang. Saya tidak peduli apakah identitas Anda adalah dewa kuno atau kultivator Qi. Mampu menampilkan mantra seperti itu berarti Anda memenuhi syarat untuk melihat bentuk sebenarnya dari pedang yang diberikan oleh Kaisar Langit. Ketika pria itu berbicara, dia menunjuk ke depan. Pedang kecil berwarna putih yang didorong ke belakang bergetar dan melepaskan energi pedang yang dapat menembus langit. Saat ini, seluruh langit ditutupi oleh bayangan pedang. Niat pedang kuno tiba-tiba memenuhi dunia dan memancarkan aura kuno. Pedang kecil itu telah memanggil pedang kuno ini dengan niat untuk turun ke gurun pasir hitam. Saat niat pedang turun, berbagai sosok muncul di balik bayangan pedang di langit. Ini adalah sosok orang-orang kuno, dan mereka masing-masing memegang pedang di tangan mereka. Kemudian pedang kecil berwarna putih itu berubah menjadi sinar cahaya putih yang menyerang rune berlian, dan sosok di langit mulai bergerak. Saat mereka bergerak, mereka melepaskan energi pedang dalam jumlah besar. Saat ini, langit adalah dunia pedang. Di bawah pengaruh pedang kecil berwarna putih, energi pedang itu mendekati rune berlian. Pedang kecil berwarna putih itu bergerak paling cepat dan tiba-tiba bertabrakan dengan rune berlian. Riak dalam jumlah besar mulai menyebar ke seluruh rune, lalu energi pedang dari langit turun. Seolah-olah tak terhitung banyaknya orang yang menggunakan berbagai taktik pedang yang memancarkan energi pedang, dan mereka menyatu menjadi niat pedang mengerikan yang menembaki rune berlian. Rune berlian bergetar hebat. Ada suara gemuruh keras yang bergema saat bergetar. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia batuk darah. Dia akan mendapat serangan balik karena menggunakan mantra ini pada tingkat budidaya saat ini. Rasa dingin muncul di mata Wang Lin saat dia menatap ke depan. Bintang dewa kunonya berputar dengan cepat dan sejumlah besar. Kekuatan dewa kuno memasuki rune berlian. Hal ini menyebabkan rune berlian terus bergerak maju. Saat bergerak, semua pasir hitam hilang dari tanah, memperlihatkan permukaan putih seperti cermin. Langit redup juga tersingkir, memperlihatkan permukaan putih seperti cermin. Niat pedang kuno dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh pedang putih kecil terpaksa mundur. Bahkan niat pedang kuno pun tidak bisa menghentikan mantra dewa kuno. Terlebih lagi, pedang putih kecil ini tidak memiliki maksud pedang kuno yang lengkap, hanya sebagian saja. Akibatnya, ia tidak mampu menolak. Mata Ming Hai mengungkapkan cahaya aneh saat dia tersenyum dan menatap tanda berlian bersama dengan Wang Lin, yang berada di belakangnya. Dia tertawa. Bagus. Saya tidak menyangka akan melihat mantra seperti ini di usia senja saya.
Saya akan menjawab salah satu pertanyaan Anda. Menurutku hal yang paling ingin kamu ketahui adalah bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Ini adalah lapisan pertama dari Gua Celestial, dunia botol. Disinilah Kaisar Langit mengumpulkan energi spiritual surgawi untuk membentuk roh surgawi. Alasan mengapa disebut dunia botol adalah karena seluruh dunia ini berada di dalam botol. Botol ini adalah salah satu harta karun yang dimurnikan Kaisar Langit di tahun-tahun awalnya. Namun, karena Kaisar Langit terluka parah, kesadaran ilahinya runtuh. Perasaan ilahi yang mengandung asap gurun kesepian Kaisar Langit masuk dan membuat tempat ini menjadi gurun pasir hitam. Gas abu-abu yang Anda alami dibentuk oleh mantra Kaisar Langit. Total ada 99 alam, dan masing-masing alam memiliki pasir hitam yang sama. Anda dan teman Anda dikirim ke alam berbeda di sini. Selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa mantra Kaisar Langit asap gurun kesepian dipahami melalui salah satu dari 9 lukisan gunung dan sungai, asap gurun kesepian. Lukisan itu tersegel di dalam dunia botol ini. Jika kamu ditakdirkan, kamu bisa menerimanya. Tentu saja, kamu harus membunuhku dulu. Ming Hai tertawa ketika dia melompat ke depan dan cahaya hantu muncul di matanya. Dia menunjuk ke langit dan perlahan berkata, "Saya, Ming Hai, adalah roh dunia botol. Selain Fangsu, yang diberikan Kaisar Langit kepadaku, aku juga memiliki mantra Kaisar Langit. Bakar surga." Ming Hai menunjuk ke langit dan tertawa, lalu nyala api 9 warna mulai menyala dari dalam tubuhnya. Nyala api ini berisi warna merah tua, oranye, merah, hijau, cian, biru, dan ungu, serta hitam dan putih. Nyala api melesat ke langit bersama dengan jari Ming Hai. Langit diselimuti cahaya merah dan mulai terbakar. Ini belum berakhir. Saat cahaya merah memenuhi langit, warna-warna lain mulai bersinar. Api 9 warna membanjiri langit, dan saat ini, api menutupi laut. Bakar surga, bakar langit. Mantra surgawi yang menggunakan kekuatan membakar langit. Orang yang menciptakan mantra surgawi ini adalah King Lin. Gelombang panas turun dari langit. Saat langit terbakar, selubung redup yang menutupi langit digantikan dengan api yang tak ada habisnya. Di bawah panas yang menyengat ini, pasir di kelompok itu benar-benar runtuh. Butir pasir pecah, dan dalam sekejap, gurun pasir hitam tempat Wang Lin berubah menjadi neraka. Saat butiran pasir runtuh, butiran tersebut mulai meleleh karena panas yang menyerang. Pasir hitam menjadi lautan hitam. Adegan mengejutkan ini menyebabkan Wang Lin terkesiap. Dia dekat dengan api, jadi dia langsung merasakan gelombang panas memasuki tubuhnya. Kulitnya mulai pecah-pecah bahkan darah di tubuhnya berubah menjadi gas merah yang keluar dari pori-porinya. Ini saja sudah mengejutkan. Namun, Wang Lin segera menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi pada energi asalnya, itu menghilang dengan cepat. Api yang menutupi langit seakan meluas tanpa henti, seolah ingin membakar seluruh langit. Selama masih ada langit, apinya akan terus menyala. Suara letupan bergema di langit. Wang Lin samar-samar bisa melihat 9 naga api mengaum di langit dan membakar dunia. Agar mantra surgawi diberi nama, bakar surga, mantra itu harus memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Jika langit pun bisa terbakar menjadi abu, tidak perlu menyebutkan semua yang ada di bawah langit. Rune berlian menyapu ke depan dan mendorong pasir yang meleleh.
Nyala api di langit sepertinya didorong oleh rune berlian. Namun, dalam sekejap, nyala api yang lebih dahsyat menutupi langit. Saat langit terbakar, seolah-olah langit juga mencair. Api dalam jumlah besar berjatuhan dari langit, dan setiap kali gumpalan api jatuh, bumi akan bergetar. Semakin banyak api berjatuhan, dan semuanya terbakar di depan rune berlian. Gelombang panas yang pekat dan gas hitam menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar. Saat ini, tawa Ming Hai bergema di seluruh dunia. Kekuatan yang membakar langit, jadilah mantra surgawiku dan hancurkan segalanya. Saat suara Meng Hai bergema, api di langit tiba-tiba berkumpul dan menyapu menuju rune berlian. Ada 9 warna dalam nyala api ini. Api 9 warna turun dan mulai mengelilingi rune berlian. Semakin banyak nyala api yang turun, bahkan tanah pun mulai terbakar. Seolah-olah gurun pasir hitam telah berubah menjadi neraka api yang ingin melahap Wang Lin dan rune berlian. Wang Lin sudah kehilangan terlalu banyak energi asal. Wajahnya pucat saat dia duduk di atas tanda berlian. Namun, dengan dampak api, pembakaran langit, dan nyala api yang turun, tanda berlian di bawahnya hancur. Saat roboh, mata Wang Lin berbinar dan lengannya terentang. Energi asal yang tersisa di tubuhnya dikirim tanpa ampun untuk menciptakan gelombang kejut. Gelombang kejut ini menyebabkan pecahan berlian tersebar ke segala arah. Meski rune itu telah hancur, ia masih mengandung kekuatan dewa kuno. Saat ia tersebar, seolah-olah badai terjadi di lautan api ini. Saat badai ini menyebar, apinya pun menjauh. Namun, hal ini hanya bersifat sementara. Setelah badai mereda, nyala api akan kembali dan membakar segalanya. Menggunakan jendela tempat api dipadamkan, Wang Lin mengabaikan keringat yang menutupi tubuhnya dan kabut merah darahnya yang keluar dari pori-porinya dan menamparkan tas pegangannya. Matanya merah saat dia berteriak, "Kereta pembunuh dewa." Dalam sekejap, cahaya 5 warna terbang keluar dari tas Wang Lin dan berubah menjadi kupu-kupu 5 warna. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.